Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan arsitektur kota dengan materi kuliah metode perencanaan kota atau urban planning. Pengertian urban planning adalah perencanaan kota dan arsitektur yang perhatian utamanya adalah bentuk fisik perkotaan. Teori ini menurut Catanese dan Snyder. Perencanaan kota menurut Pierre Merlin dan Francois adalah proses dari konsep dan realisasi arsitektur yang memungkinkan penguasaan pengaturan formal dari perkembangan kota yang menyatukan perubahan dan kemapanan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa urban planning merupakan kegiatan perencanaan dan desain dari ruang urban dan aktivitasnya. Perbedaan urban planning, urban design, dan arsitektur adalah sebagai berikut. Arsitektur hanya mendesain bagian dari gedung dan sekitarnya saja. Untuk urban design merupakan proses yang bekerja pada skala yang lebih besar dari arsitektur, yakni bagian dari kota, misalnya taman kota. Sedangkan urban planning meliputi seluruh kota itu sendiri, bahkan hingga di luar kota. Misalnya, bagaimana sistem transportasi sebuah kota berhubungan dengan kota sekitarnya. Hal yang direncanakan dalam urban planning menurut Anthony J. Catanese yaitu yang pertama, perencanaan fisik, perencanaan lingkungan, perencanaan tata guna lahan, perencanaan transportasi, perencanaan fasilitas umum, perencanaan pemukiman, konservasi bangunan bersejarah, dan perencanaan keuangan perekonomian. Perencanaan fisik melibatkan tata keruangan sebuah kota, objek, fungsi, serta aktivitas dalam area urban. Contoh tata letak bangunan, pohon, jalan raya, pipa saluran air kotor, dan pipa utama. Sedangkan dalam perencanaan lingkungan memperhatikan kondisi lingkungan dalam perencanaannya. Dalam perencanaan ini, pihak yang dilibatkan tidak hanya arsitek lanskap dan teknik sipil saja, tetapi melibatkan ahli biologi dan ahli lingkungan dan ahli yang terkait. Tantangan yang dituju adalah menciptakan pemukiman yang harmoni, yang dapat menyatu dengan alam dan memberikan kehidupan yang sehat. Hal yang ketiga yang direncanakan dalam urban planning adalah perencanaan tata guna lahan. Perencanaan yang dilakukan untuk menentukan wilayah atau area di dalam sebuah kota yang ditujukan untuk fungsi tertentu. Penentuan lokasi fungsi tertentu ditentukan 3 hal, yaitu pelaku, aktivitas, dan lokasinya. Dari jumlah jenis pelaku dan aktivitas yang dilakukan, dapat diketahui lokasi yang cocok untuk dijadikan pusat kegiatan. Yang keempat, perencanaan transportasi merupakan salah satu hal penting yang harus direncanakan dalam sebuah kota. Jalan, jalan raya, jalan tol, jalur kereta api, bahkan pelabuhan maupun bandar udara harus direncanakan letaknya untuk menghubungkan penduduk satu kota dengan kota lain. Hal yang diperhatikan dalam sistem perencanaan transportasi adalah pilihan rute yang memungkinkan pencapaian waktu seminimal mungkin. Jenis transportasi dapat dipilih dan juga tempat tujuan dari sebuah perjalanan. Hal ini tentu harus memperhatikan biaya minimum yang dikeluarkan, waktu
waktu perjalanan, dan kenyamanan. Berikutnya, hal yang direncanakan dalam urban planning adalah perencanaan fasilitas umum. Perencanaan fasilitas umum mendukung perkembangan fisik dan ekonomi dari sebuah kota. Perencanaan fasilitas umum mencakup kepada pemenuhan kebutuhan dalam skala yang lebih besar, yaitu kota. Contohnya, perencanaan fasilitas umum yang harus disediakan oleh sebuah kota adalah suplai air bersih bagi penduduk skala kota, pipa pembuangan air kotor, listrik, telepon, kantor polisi, sekolah, dan tempat pembuangan sampah akhir. Yang keenam, perencanaan pemukiman. Perencanaan pemukiman mengatur tentang hunian yang akan digunakan bagi penduduk sebuah kota. Tidak hanya itu saja, perencanaan pemukiman juga harus memperhatikan kesehatan, kesejahteraan, dan juga keamanan bagi penghuninya. Pemukiman yang baik akan memberikan dampak yang baik bagi penghuni dan penduduk. Yang ketujuh, perencanaan bangunan bersejarah meliputi pengaturan mengenai bangunan lama yang sudah ada sejak kota tersebut lahir. Jika ada pembangunan baru di sekitar kawasan tersebut, maka harus mampu diperhatikan bagaimana kehadiran baru tersebut agar tidak mengganggu bangunan lama yang sudah ada sebelumnya. Ini penting karena bangunan sejarah merupakan salah satu aset yang penting bagi sebuah kota maupun negara, sehingga harus dijaga kelestariannya. Yang kedelapan adalah perencanaan keuangan dan manajemen perekonomian. Hal ini merupakan hal yang penting dalam menjaga kelangsungan sebuah kota, meliputi juga pembuatan kebijakan oleh pemerintah untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin terjadi di dalam kotanya. Dalam hal ini, perencanaan keuangan dan manajemen bukan lagi urusan dari arsitek urban maupun lanskap, namun sudah menjadi ahli ekonomi kota dan pemerintah. Dalam melakukan perencanaan urban planning, terdapat beberapa metode pendekatan menurut Anthony J. Catanese. Yang pertama, melalui sistem, pendekatan melalui model dengan simulasi, dan yang terakhir dengan tahap evaluasi. Pendekatan melalui sistem. Permasalahan dapat hadir karena suatu hal yang tersusun secara acak dan tidak terorganisir. Pendekatan melalui sistem dipergunakan untuk mendefinisikan sebuah masalah apakah dapat disusun menjadi sebuah sistem. Dengan mendefinisikan masalah menjadi sebuah sistem akan mempermudah proses selanjutnya. Sistem diartikan sebagai sebuah kumpulan dari komponen yang mempunyai hubungan lebih kuat dibandingkan dengan komponen lain di luar. Jika ada perubahan kecil pada suatu komponen di dalam sistem, maka dapat menyebabkan perubahan pada semua komponen di dalam sistem tersebut. Contoh dari permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pendekatan sistem adalah masalah waktu pertolongan saat keadaan darurat. Dalam hal ini yang ingin dianalisa adalah hubungan antara waktu permintaan pertolongan dan datangnya pertolongan. Komponen dalam sistem didefinisikan menjadi dua, yakni lamanya waktu mobil ambulan ditugaskan menjemput pasien dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai rumah sakit terdekat. Kedua komponen yang terdefinisi dan saling mempengaruhi satu sama lain dinamakan sebuah sistem.
Yang kedua, pendekatan melalui model. Saat sistem yang dianalisa sudah berhasil didefinisikan dan diperkecil ruang lingkupnya, maka sistem tersebut dapat dibuat menjadi model. Model adalah abstraksi dari penggambaran sebuah sistem. Agar valid, model tersebut hanya boleh berisikan karakter dari sistem yang berhubungan dengan analisa yang akan dibuat. Contoh sederhana dari model adalah peta. Misalnya, ada sebuah peta telah memodelkan keadaan sebuah area. Jika permasalahan yang ingin ditemukan adalah bagaimana cara membuat strategi perang yang cocok untuk area tersebut, maka peta harus menunjukkan kontur, ketinggian, letak bangunan yang ada di sekitar lahan tersebut. Lain halnya jika permasalahan yang ingin diselesaikan adalah di mana lahan yang paling cocok untuk lahan pertanian. Maka peta tersebut harus berisikan informasi tentang keadaan tanah, jenis tanah, dan sumber air. Yang ketiga, simulasi. Simulasi merupakan proses dan penganalisaan sistem melalui pelaksanaan aplikasi dari sebuah aktivitas asli. Simulasi merupakan salah satu metode yang penting untuk memperkirakan hasil sebuah perencanaan. Salah satu contoh yang paling sederhana dari simulasi adalah permainan monopoli. Permainan tersebut mensimulasikan perkembangan dunia properti dan investasi terhadap sebuah lahan. Dengan begitu, seseorang dapat mengetahui hasil dari sistem atau langkah-langkah yang ia lalui dalam sebuah tujuan. Yang terakhir, tahap evaluasi. Dalam sebuah perencanaan kota dan pengambilan keputusan yang didasari oleh analisa kebijakan, tahap evaluasi menjadi hal terpenting untuk merumuskan langkah yang dilakukan oleh pemerintah atau pemegang keputusan. Apakah perlu menambah fasilitas umum, menambah kapasitas hunian, dan lain-lain? Dalam hal ini, pemegang keputusan juga harus memperhatikan keuntungan yang akan didapat, keefektifan biaya, serta dampak yang ditimbulkan. Hal tersebut diprediksi melalui data yang didapat pada proses simulasi. Demikian pembahasan mengenai metode urban planning. Pada pertemuan berikutnya kita akan lebih mendalami pada teori urban design yang terdiri dari teori figure ground, figure linkage, dan teori place atau lokasi. Dan tugas-tugas di dalam mata kuliah ini akan kita lakukan dengan menerapkan atau mengaplikasikan teori-teori ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.